kita saking sayang sama gajah, bagaimana kan biar makannya banyak, ya kita angon di daerah di dekat pemukiman masyarakat, ternyata lepas gajahnya. Nah, jadi di saat itu langsung disandra, orang itu disuruh bawa gajah ke pemukiman itu, nah, disandra kita di situ, jadi tidak boleh keluar. Yang membuat saya bertahan jadi mahot itu, ya mungkin ya sudah kita menjiwai sih, terus udah apa nama itu, udah memahami tentang gajah, apalagi sama gajah ria atau gajah-gajah yang lain itu kan kita melihatnya itu memang ya butuh apa nama itu, butuh perhatian, terus butuh kasih sayang. Di jantung Sumatera yang hijau, hidup seekor raksasa yang tak pernah berteriak, tapi setiap langkahnya menggetarkan bumi. Di sisinya ada manusia memilih untuk mendengarkan, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Tempat di mana manusia dan raksasa hidup berdampingan, bukan dalam ketakutan, tapi dalam kasih. Erwin Daulay, pria kelahiran 1970 ini, sejak tahun 1989, sudah berteman dengan raksasa lembut hutan, yakni gajah. 55 tahun lalu, ia datang ke Riau untuk merantau dan mencari nafkah. Meskipun usianya tidak muda lagi, Erwin merasa kehidupannya dengan sang gajah bukan hanya pekerjaan, tapi panggilan hati. Awal jadi mahot itu namanya kita dari kampung itu kan merantau ke kota, ke Pekanbaru. Jadi pada saat itu kita udah sampai 6 bulan juga kerjaannya nggak jelas di Pekanbaru kan. Nah, jadi kebetulan kita ke tempat keluarga. Nah, jadi dari tempat keluarga itu ada info untuk masuk di pusat latihan gajah, ngurus gajah katanya. Nah, jadi saya bilang, ya saya coba aja dulu, bilang gitu kan. Jadi setelah dicoba, ya awal-awalnya sih kita kan tidak pernah lihat gajah. Nah, jadi lihat gajah itu pada saat itu kita wah gitu kan, melihat ini ke atas, saking tingginya. Nah, dari situlah awalnya. Jadi saya juga berpikiran sih, memang mental harus disiapkan juga mental untuk itu. Gajah yang bersamanya bernama Ria yang usianya kurang lebih 40 tahunan. Inilah kegiatan Erwin menyayangi Ria, bahkan bisa dikatakan hidup Erwin berpadu dengan langkah raksasa lembut itu. Gajah di Tesonilo menjadi sahabat, keluarga, bahkan bagian dari dirinya. Ria bukan gajah yang ia rawat pertama kalinya, namun Erwin merasa sudah bersatu dengan Ria. Kalau si Ria ini ada mood-moodnya juga, jadi dia tidak boleh terkejut. Terus dia tidak boleh makan kekurangan makan, itu yang sangat sensitif. Ya paling tidak dia nanti mau memutuskan rantai, dan juga namanya kan pada saat kelaparan pasti dia berusaha untuk memutuskan rantai. Itu karakternya si Ria. Jangan sampai kelaparan, terus jangan sampai kita berpikiran takabur misalnya, atau pikiran yang yang masih belum tenang pikiran. Jadi nggak boleh pendekatan kita jauh. Kedekatan yang begitu erat dengan Ria, Erwin merasa gajah memiliki jiwa. Mereka bisa marah, sedih, atau bahkan rindu. Bagi Erwin, setiap gajah punya bahasa sendiri yang hanya bisa dipahami oleh hati yang mau mendengar dan juga membutuhkan kesabaran.
Erwin bercerita ia pernah di titik menyerah dengan pekerjaannya ini. Namun ia tidak putus asa dan terus mencoba mencintai apa yang ada. Kadang pernah juga dulu hampir nyerah. Ya karena tadi tuh dengan Syria juga pada saat itu ada karena kita saking sayang sama gajah, bagaimana kan biar makannya banyak, ya kita angon di daerah di dekat pemukiman masyarakat, ternyata lepas gajahnya. Nah, jadi di saat itu langsung disandra, di orang itu disuruh bawa gajah ke pemukiman itu, nah, disandra kita di situ, jadi tidak boleh keluar, tidak boleh pergi dari situ. Kita harus mempertanggungjawabkan dimakan gajah tanaman masyarakat itu. Sampai saya waktu itu 3 hari 3 malam nunggu datang bos dulu dari Pekanbaru baru bisa. Ya udah datang bos kan negosiasi terjadi. Nah, udah dari situ kita itu dari di saat itu kan ada pikiran memang namanya kan kita jauh dari keluarga kan. Pada saat itu kan masih pikiran pun pikiran enggak nyaman. Ini kalau seperti ini terus, apalagi lama bos datang untuk menanggapi bagaimana penanganan kita di situ tuh, dari situ ada niat udah sampai di sinilah, mungkin dulu pikir gitu kan, ya sekali itu cuman. Sebenarnya di Tesonilo tidak hanya Erwin, ada 12 maut lainnya yang berdampingan hidup dengan gajah. Erwin salah satu yang bisa dikatakan paling dituakan karena sudah lebih dari 40 tahun berdampingan dengan gajah. Di sini banyak ilmu yang diwariskan ke maut yang lebih muda, salah satunya Sari Tua Marbun, maut gajah Indro, gajah jantan yang perkiraan umurnya lebih dari 40 tahun. Menurut Sari, Erwin adalah sosok senior yang dianggapnya guru. Ia banyak belajar dari Erwin dan senior maut lainnya untuk penanganan gajah yang ia dampingi. Beliau semenjak tahun 88 sudah berkecimpung di gajah ya, sudah puluhan tahun daripada kita kan. Kita ya sedikit banyaknya belajar dengan beliau. Bagaimana manajemen gajahnya supaya tetap tolerir dengan kita. Kebetulan kalau untuk sosok Pak Erwin sebelumnya saya pernah ketemu di PLG juga. Jadi kalau senior-senior sini nggak asing bagi saya karena mereka sudah dianggap guru di PLG sebelumnya kan. Yang saya ingin pelajari ya sebagai yang dituakan juga di sini sudah tahun 88 sampai sekarang dia masih menjadi maut kan. Di balik tubuh besar gajah tersimpan kelembutan. Di balik langkah tenang maut ada cinta yang tak banyak bicara. Bagi Erwin Daulay, hidup bersama gajah bukan pilihan aneh, tapi panggilan jiwa. Yang membuat saya bertahan jadi maut itu ya mungkin ya sudah kita menjiwai sih, sama menjiwai, terus udah memahami tentang gajah, apalagi sama gajah ria atau gajah-gajah yang lain itu kan kita melihatnya itu memang ya butuh butuh perhatian, terus butuh kasih sayang. Ketika terik menyapa, saatnya maut mencari pakan untuk sang raksasa lembut alias gajah-gajahnya. Satu mobil bak terbuka rencananya akan terisi penuh untuk mencukupi kebutuhan pakan mereka selama malam hingga pagi hari. Dengan teliti, Erwin dan maut lainnya mencari pakan gedebok pisang untuk gajah-gajah mereka. Erwin dan maut lainnya bahkan tidak mengenakan alat berat untuk memotong batang pohon pisang. 1 hingga 2 lokasi kebun pisang dijelajahi untuk mendapatkan pakan. Rutinitas yang bisa dikatakan cukup melelahkan, Erwin jalani setiap hari. Ia merasa tidak ada pilihan pekerjaan lain selain menjadi maut gajah.
Ia merasa jiwa dan raganya siap untuk berdampingan dengan gajah. Yang membuat saya bertahan jadi mahot itu ya mungkin ya sudah kita menjiwai sih, sama menjiwai, terus udah apa nama itu, udah memahami tentang gajah, apalagi sama gajah ria atau gajah-gajah yang lain itu kan kita melihatnya itu memang ya butuh apa nama itu, butuh perhatian, terus butuh kasih sayang. Nah, jadi saya melihatnya gajah ini kan gajah yang besar seperti ini kan di kan langka kan. Nah, jadi saya dari situ mulai ini tidak mungkin saya beralih ke tempat lain. Jadi kalau beralih ke tempat lain kan kita masih ada penyesuaian lagi kan. Belum tentu bisa kita di saat penyesuaian itu bisa kita mengerjakan di tempat lain. Makanya saya tetap memilih bertahan di Gajah Mahot. Semua aktivitas gajah jinak di Taman Nasional Tesonilo menjadi tanggung jawab para mahut, termasuk Erwin. Meski banyak kawasan yang tergradasi, Tesonilo menjadi satu dari sedikit tempat di Indonesia yang memiliki habitat cukup memadai bagi gajah, baik liar maupun jinak. Di area konservasi inilah para mahut merawat dan melatih gajah. Taman Nasional Tesonilo salah satu nafas terakhir dari dataran Sumatera. Hutan di Taman Nasional Tesonilo secara landscape atau garis besar memiliki luasan 400.000 hektar, sekitar 20 hektar diantaranya merupakan wilayah penting habitat gajah. Dengan luasan ini, hutan di Taman Nasional Tesonilo masih mampu menampung lebih dari 130 ekor gajah liar. Jadi kurang lebih ada 20.000 masih hutan ya. Memang kategorinya ada hutan primer ya, kemudian ada hutan sekunder, kemudian juga ada semak belukar, ada areal terbuka. 20 hektar itu menjadi saya katakan sebagai daerah penting ya bagi bagaimana gajah, populasi gajah itu bisa eksis, bisa bertahan di situ. Balai Taman Nasional Tesonilo pun mengapresiasi kinerja mahut di sana. 13 mahut di Taman Nasional Tesonilo telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tentunya kalau kita dari balai itu menerapkan sistem penghargaan ya, artinya bagaimana mahut-mahut yang memiliki prestasi yang baik ya kita kasih penghargaan yang lebih gitu ya. Baik itu dari segi kegiatan ya, biasanya ada namanya insentif dan sebagainya. Juga perhatian lebih tentunya, dan itu misalkan ada kegiatan pelatihan, ya, ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa menunjang kapasitas Pak Erwin, tentunya kita juga usulkan Pak Erwin itu dapat mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Erwin disebut sebagai bapak di tim Flying Squad Taman Nasional Tesonilo. Pengalaman Erwin selama lebih dari 40 tahun menjadi bekal buat mahut-mahut baru untuk berdampingan dengan gajah. Yang jelas kalau kita melihat kerja tim Flying Squad kan menangani permasalahan ya terkait dengan interaksi negatif. Dan Pak Erwin saya katakan kalau ada panggilan dari masyarakat, ada laporan gajah masuk ke pemukiman atau perkebunan, tentunya Pak Erwin ini juga yang utama ya untuk merespon kejadian-kejadian interaksi negatif yang ada di masyarakat. Sehingga itu juga Pak Erwin ini juga dikenal oleh banyak masyarakat di sana. Sehingga ini menjadi nilai baik ya, saya katakan nilai baik Taman Nasional ke masyarakat. Itu yang saya katakan nilai lebihnya Pak Erwin ya. Artinya dia karena sudah lama, pengalamannya banyak, kemudian juga memiliki interaksi hubungan yang baik juga dengan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional. Selain Ria, ada 4 gajah jantan jinak yang ada di Taman Nasional Tesonilo, yakni Indro, Harmoni, Imbo, Teso, serta Domang. Domang merupakan gajah binaan Taman Nasional Tesonilo yang sedang naik daun di media sosial. Sosok anak dari gajah Ria ini bisa dikatakan cukup cerdas dan karismatik. Di balik ketenarannya, ada para mahut yang berjuang menjaga hingga melatihnya, termasuk Erwin.
Domang bukan sekedar gajah binaan, namun ia menjadi simbol kedekatan sejati antara manusia dan hewan. Popularitasnya di dunia maya membawa pesan penting bahwa di Taman Nasional Tesonilo masih ada harapan untuk hidup berdampingan dengan alam. Erwin bercerita bukan hanya Domang dan Ria, gajah-gajah lain juga memiliki naluri mengetahui perasaan manusia. Kalau saya, bagaimana kita memahami karakter gajahnya sendiri, dan juga saya juga harus kadang ada juga untuk berbenah diri bagaimana dia biar tidak selalu baik sama kita. Dan kan sebenarnya kan gajah ini yang dibutuhkan itu kan makan dan kasih sayang dan perhatian kita ke dia. Kadang kan ada perasaan-perasaan kita terhadap, atau mungkin di luar sana yang belum mood sama gajah. Kalau kita mendekati ke dia, pasti gajah ada merasa ada perubahan di gajah. Misalnya kita datang kan sama dia, terus karena ada perasaan kita yang enggak mood atau mungkin ada masalah di kita, ya kadang pendekatan itu gajah enggak mau mendekatin kita. Pasti dia biasanya kan dipanggil datang. Kalau ada masalah seperti itu dia pasti membelakangin kita. Kalau udah seperti itu, termasuk juga untuk Syria ini, kita butuh waktu untuk bagaimana menenangkan dia dan menenangkan pikiran kita juga. Di antara hutan yang masih berdiri, tanah yang mulai sepi, para maut berjuang. Bukan sekedar penjaga gajah, mereka penjaga harapan. Selama Tesonilo masih bernafas, suara gajah akan tetap bergema di jantung Sumatera. Kalau 20 tahun ke depan, kalau tidak ada penegakan hukum di dalam habitatnya gajah, mungkin gajah yang hidup itu hanya gajah yang jinak. Gajah yang jinak ini yang ada yang bisa kita lihat nanti kalau 20 tahun ke depan. Jadi tadi harus perlu penegakan hukum yang memang betul-betul harus ditindak untuk ke habitatnya gajah. Bagi para maut, termasuk Erwin, kawasan konservasi ini bukan sekedar tempat kerja, melainkan rumah. Para maut rutin memberikan laporan kepada koordinator maut tentang perkembangan gajahnya masing-masing. Sehat, bagus atau gimana? Atau ada masukan dari teman-teman? Junjung Daulay adalah koordinator maut di Taman Nasional Tesonilo. Perannya cukup tinggi untuk menggandeng timnya merawat raksasa lembut dari hutan. Meskipun menjadi koordinator, ia tetap menganggap Erwin sebagai sesepuh di Tesonilo karena kiprahnya yang lebih dulu untuk merawat gajah. Kalau saya melihat beliau, satu dia adalah kalau bilang untuk di gajah di sinilah sesepuh kami, senior kami, orang tua kami, gitu kan. Kalau saya melihat sebenarnya jujur, karena saya pun kan sudah lama, saya masuk tahun 99 dan saya sudah mengenal dengan beliau. Kalau saya melihat ya terutama untuk sosok Syria gitu kan, bukan beliau yang bilangkan, kalau saya melihat dia itu begitu tulus dia merawat Syria, begitu sayang dia merawat Syria. Itu yang saya lihat dengan sosok beliau. Itu salah satu yang saya ambil contoh untuk tentang gajah dengan beliau. Erwin dan maut lainnya berperan penting dalam pelestarian gajah. Para maut termasuk Erwin memiliki harapan bahwa penegakan hukum, terutama soal perambahan hutan, harus ditegakkan. Erwin dan para maut tidak bisa membayangkan jika 10 hingga 20 tahun lagi tidak ada penegakan hukum, generasi selanjutnya bisa jadi tidak akan melihat hewan raksasa lembut dari hutan tersebut. Kalau 20 tahun ke depan, kalau tidak ada penegakan hukum di dalam habitatnya gajah, mungkin gajah yang hidup itu hanya gajah yang jinak.
Gajah yang jinak ini yang ada yang bisa kita lihat nanti kalau 20 tahun ke depan. Jadi tadi harus perlu penegakan hukum yang memang betul-betul harus ditindak untuk ke habitatnya gajah. Di tengah keterbatasan fasilitas, banyak harapan yang para maut inginkan agar kinerja di tempat mereka bisa maksimal. Kolam mandi untuk gajah salah satu yang dirasa menjadi pekerjaan rumah karena lahan yang mulai terbatas. Mungkin fasilitas lah, fasilitas di tempat kita. Salah satunya mungkin kolam untuk mandi gajah perlu dibenahi. Mungkin untuk tempat-tempat selfie karena ini kan sudah mulai mengarah ke wisata. Jadi infrastruktur itu harus pelan-pelan sudah kita harus mulai benahi. Erwin merasakan betapa gajah dianggap sebagai hama karena tidak jarang gajah liar masuk ke pemukiman warga. Yang saya bisa wariskan itu ke anak-anak muda atau ke masyarakat-masyarakat yang berdampingan di kawasan Taman Nasional atau yang di dekat habitatnya gajah. Mungkin janganlah harus gajah ini kan bukan perusak tanaman. Jadi dia gajah ini harus lebih jangan sampai dibilang gajah ini hama. Itu yang untuk masyarakat di sekitaran di sini. Setiap makhluk hidup punya kepentingan, tetapi menjaga bumi, menjaga sesama makhluk hidup menjadi utama. Harapan akan terus meninggalkan jejaknya di hati yang mereka mau mendengar. Makhluk alam dengan satwa liar atau makhluk hidup di sini sama-sama ada kepentingan memang yang khusus untuk itu. Apalagi untuk di kawasan ini kan yang menjadi menjadi melestarikan hutan di sini kan termasuk juga dari hewan-hewan untuk menambah melestarikan hutan di sini. Di bawah langit Tesonilo, setiap desir angin membawa pesan bahwa bumi bukan hanya tempat berpijak, tapi rumah bagi segala yang bernyawa. Gajah, manusia, pohon, dan lainnya adalah harmoni yang harus dijaga. Karena bila satu hilang, maka sunyi akan gantikan nyanyiannya.